Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI dan juga Ibu Nimasdian Maisara SEMSAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah dikerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulia Rahmila Putri dengan NIM C1C025201 dari ruang 11. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas materi mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan juga amortisasi. Nah, pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik sebagai pribadi maupun badan. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah sebagai penerimaan negara adalah pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghitung pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP. Besaran PTKP tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang HPP masih sama dengan ketentuan sebelumnya, yaitu 54 juta untuk orang pribadi belum menikah, tambahan 4.500.000 untuk wajib pajak kawin, dan tambahan 4.500.000 lagi untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah suatu nilai atau jumlah yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara umum, untuk menghitung pajak yang terutang adalah dengan cara mengalihkan DPT dengan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan jenis-jenis pajak yang bersangkutan. Yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak atau PKP yang diberlakukan bagi dan dihitung atau dipotong oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan laporan kegiatan akuntansi dari wajib pajak yang dicatat dengan dua cara, yaitu pembukuan dan juga pencatatan. Mengacu pada dasar perhitungan, pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus melakukan pencatatan sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang. Tidak terbatas pada ruang lingkup itu, wajib pajak yang wajib menerapkan dasar pencatatan ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4.800.000 dalam 1 tahun. Diperbolehkan menghitung tidak terbatas pada ruang lingkup itu, wajib pajak yang wajib menerapkan dasar pencatatan ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4.800.000 dalam 1 tahun. Diperbolehkan menghitung penghasilan itu menggunakan norma perhitungan laba bersih. Lalu ada depresiasi. Depresiasi itu kata lainnya adalah penyusutan atau depreciation adalah alokasi sistematis atas jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset berwujud dalam periode-periode yang diharapkan aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomi. Secara lebih rinci, depresiasi merupakan proses pengalokasian biaya aset berwujud atau tangible assets secara sistematis dan rasional ke dalam beban operasi perusahaan selama periode yang diperkirakan suatu aset akan memberikan manfaat di masa depan. Penentuan metode depresiasi merupakan aspek penting dalam akuntansi dan perpajakan perusahaan karena berdampak signifikan pada laporan keuangan, kebijakan perpajakan, serta evaluasi aset. Metode depresiasi yang digunakan mempengaruhi beban depresiasi yang dicatat dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya memengaruhi laba bersih. Hal ini menjadi perhatian penting bagi manajemen, investor, dan regulator karena laba bersih adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Lalu yang terakhir ini ada amortisasi. Definisi amortisasi sesuai dengan PSAK 19 adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Amortisasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah atau goodwill,
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Adanya perbedaan metode amortisasi secara akuntansi yang selanjutnya disebut amortisasi komersial dengan metode amortisasi secara pajak yang selanjutnya disebut amortisasi fiskal. Perbedaan ini akan mengakibatkan timbulnya selisih nilai biaya amortisasi menurut perhitungan komersial dengan biaya amortisasi yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan atau fiskal, sehingga akan menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP. Mengacu pada pasal 11A ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, metode amortisasi yang digunakan sebagai penentuan pajak penghasilan perusahaan yaitu ada dua. Yang pertama tadi ada metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method. Nah, dari semua materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sedangkan depresiasi merupakan alokasi dari harga perolehan secara sistematis dan periodik selama periode tertentu. Amortisasi adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Peraturan untuk amortisasi sudah ada dalam undang-undang mengenai pajak. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.